Sebelum kebaktian dimulai, mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang berada di atas surga, terima kasih. Siapakah kami ini Tuhan? Manusia yang penuh cacat celah, sombong, dan menaruh benci, dan juga menaruh dendam pada orang lain. Sehingga kami tidak dapat memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan kami menjadi batu sandungan. Kami adalah orang yang berdosa, Tuhan. Tapi Engkau tetap mengizinkan, memberi waktu, dan memberi kesempatan demi kesempatan untuk dapat datang dalam rumah-Mu, bersekutu, berkumpul, untuk memuji dan menyembah Engkau. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat merasakan dan menikmati ikatan kasih Tuhan di antara kita sesama. Dalam sisa-sisa hidup kami yang sangat singkat ini, sadarkanlah kami Tuhan, dan bangkitkan kami, dan mampukan kami untuk mau hidup mencari Engkau, lebih dekat dengan Engkau, dan rela hidup bagi Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami dapat memancarkan kasih-Mu dan kemuliaan-Mu. Tolong Tuhan. Sehingga kami juga dapat mengaplikasikan makna teman sejawat di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kami serahkan, pertaruhkan kebaktian pagi hari ini, dari awal hingga akhirnya di tangan-Mu. Siapkan hati kami dan buka hati kami Tuhan, sehingga kami dapat konsentrasi sepenuhnya hati, segenap hati untuk memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu yang pertama. Kami berkumpul memuji Tuhan. Kami berkumpul memuji Tuhan, kami bersorak memuji Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, kami semua berkumpul dalam Tuhan. Kami bersorak memuji Tuhan, memuji Tuhan dalam kebesaran, karena ku yakin di dalam Tuhan kami akan selamat. Kami semua di dalam Tuhan, Tuhan mau tinggal bersama kami, kami berserah kepada Tuhan, kami ini adalah milik Tuhan. Kami bersorak memuji Tuhan, memuji Tuhan dalam kebesaran, karena ku yakin di dalam Tuhan kami akan selamat. Kami mau datang menyembah Tuhan, kami bersujud padamu Tuhan, karena Tuhan di dalam kami, kami semua ini milik Tuhan. Kami bersorak memuji Tuhan, memuji Tuhan dalam kebesaran, karena ku yakin di dalam Tuhan kami akan selamat. Mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu yang kedua, Allah itu baik. Mari kita nyanyi semua, Allah baik. Surga dan dunia puji-Nya, Allah baik. Mari semua datanglah, nyanyilah di muka Allah dengan lagu amat merdu. Allah baik, Allah baik, Allah baik. Dengan lagu amat merdu, Allah baik.
Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita mengakui dengan tulus bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. 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 Anugerah dan damai sejahtera kiranya beserta kamu Dan besertamu juga. Ayat pembimbing kita di pagi hari ini adalah dari 1 Yohanes 1 ayat 3 dan 4. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Marilah kita memuji Tuhan bersama malaikat. Dengan malaikat, angkatlah, nyanyikan pujian, muliakan Tuhan. Dengan malaikat angkatlah nyanyian mulia, nyanyian mulia. Berlaksa-laksa suaranya, pujiannya esa, pujiannya esa, pujiannya esa. Sang anak domba tersalib, di surga disembah, di surga disembah. Dia punlah yang diberi pujian dunia, pujian dunia, pujian dunia. Layak padanya diberi pujian semesta, pujian semesta. Kuasa dan hormat ganti selamanya, selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Makhluk semua marilah memuji yang kudus, memuji yang kudus. Sang Bapa yang ditatanya, dan Yesus penebus, dan Yesus penebus, dan Yesus penebus. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bersatu hati di dalam doa pengakuan dosa kita.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang Maha Pengasih, kami bersekutu di sini untuk mengakui segala dosa kami. Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu, dan kami ingin mengasihi-Mu dan mengasihi orang lain, tetapi kami sering gagal melakukannya. Kami masih sering berlaku egois, hanya mementingkan diri kami sendiri, dan tidak mengasihi sesama kami. Kami tidak menjadi seperti ranting anggur yang berakar pada pokoknya, melainkan kami sering mengabaikan ajaran dan firman-Mu. Ampunilah kami atas dosa kami ya Bapa, dan ajarilah kami akan kasih-Mu melalui firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kami panjatkan doa kami. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati kita, dan kita mengingat indahnya ikatan di dalam kasih-Nya. Indahlah ikatan dalam kasih Tuhan, sehati dan bersekutu laksana di surga, bersama semua ketika berbakti mencurahkan isi hati di ungkap katanya. Beban berat ringan bersama ditanggung, bila ada kawan susah kita pun rasakan. Surga tiada susah, dosa tak bertahan, kasih Tuhan sempurna sampai selamanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami sampai hari ini. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh berkumpul ke rumah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama kami. Bapak, kami telah hadir, kami mohon Tuhan pimpin kami, kontrol hati pikiran kami. Dengan rendah hati mau belajar apa yang Tuhan mau berikan kepada kami. Bapak, kuduskan para hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, Tuhan tolong. Supaya guru-guru sekolah minggu boleh menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Guru-guru sekolah minggu mempunyai teladan yang baik. Sehingga anak-anak mulai kecil boleh melihat Tuhan Yesus melalui kehidupan guru-guru. Dan Tuhan berkati firman yang disampaikan, berkati anak-anak mulai kecil boleh mengenal Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kebagian English Service. Tuhan berkati hamba-Mu, ya Tuhan Siddhartha, Leonard Siddhartha yang menyampaikan firman. Tuhan kuduskan, Tuhan pakai dan berkati setiap jemaat untuk boleh mengerti dan melakukan firman. Bapak, kami berdoa untuk hamba-Mu yang di Indonesia Service ini. Tuhan, kami mohon Tuhan kuduskan, Tuhan pimpin, boleh menguraikan firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami semua boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan di seluruh permukaan bumi, dimanapun mereka di dalam nama Tuhan Yesus berkumpul. Kiranya Tuhan hadir
hadir Tuhan memberkati. Dan para hamba Tuhan boleh menjadi juru bicara Tuhan. Boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak, kiranya Engkau akan hadir, Engkau dipermuliakan. Engkau akan memberkati setiap kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan hancurkan kuasa iblis yang akan mengganggu kami. Berkati alat-alat yang kami pakai. Dan berkati teman-teman yang tidak bisa hadir hari ini. Dan mereka tidak bisa juga untuk live streaming karena internet ada masalah. Kiranya Tuhan juga berkati mereka supaya mereka boleh terus dekat dengan Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan waktu selanjutnya dan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan membaca Kisah Para Rasul 2. Kita akan membaca Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Mari kita membaca Kisah Para Rasul 2 41 sampai 47. Saya membaca ayat 41, teman-teman 42 ya. Kita baca 41 sampai 47. Kisah Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. 44. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sekian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, tahun ini kita banyak bicara tentang gereja. Karena kita yang bergereja harus tahu apa itu gereja ya. Kita sudah pernah bicara tentang gereja itu adalah eklesia, adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Keluar dari mana? Dari dosa, dari kegelapan, dari neraka, dari tangan iblis. Lalu mengikuti Tuhan Yesus. Itu namanya gereja. Jadi gereja bukan bangunannya tapi orangnya. Ya, kita yang percaya Tuhan, yang dipanggil Tuhan, itu namanya gereja. Lalu hari ini kita akan belajar gereja itu dipanggil untuk apa. Nah, itu ada lingkaran 3 ya. Itu adalah tugas dari gereja. Artinya gereja itu kita ini loh saudara. Tugas kita ya. Jadi koinonia, marturia, diakonia, ini adalah bahasa Yunani ya saudara ya. Bahasa Yunani yang akan kita pelajari hari ini karena Alkitab Perjanjian Baru memang aslinya bahasa Yunani ya saudara ya. Jadi kita jadi orang Kristen harus maju, bukan hanya tahu gerejanya di mana, oh jalan situ begitu ya. Pendetanya itu enggak, apa artinya gereja kita harus tahu. Tugas kita sebagai orang Kristen itu apa, kita harus tahu ya. Jadi kita hari ini akan belajar tugas gereja itu apa ya. Koinonia itu artinya persekutuan atau fellowship ya. Saudara, sebenarnya banyak arti, cuma yang kita ambil yang ini ya. Jadi dikatakan saudara bahwa Allah itu yang sudah memanggil kita di dalam persekutuannya. Itu Paulus menulis kepada gereja Korintus ya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi saudara, yang memanggil kita itu Allah Bapa ya. Kita itu dipanggil untuk bersekutu. Bersekutu dengan siapa? Dengan anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Jadi ingat, gereja itu adalah fellowship, persekutuan dengan Allah Bapa,
dengan Allah Putra. Di sini Bapa manggil kita untuk bersekutu dengan anaknya. Di dalam 1 Yohanes yang sudah kita baca tadi dikatakan kita sudah melihat, mendengar, memberitakan supaya apa? Supaya orang-orang yang percaya bisa bersekutu dengan kami. Jadi tujuannya kita membawa orang itu untuk bersekutu dengan kita. Persekutuan kita ini adalah dengan Allah Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi ingat, kita ke gereja itu persekutuan. Fellowship, ada suatu persekutuan. Apa artinya persekutuan? Ya, ada satu hubungan, jiaotong, ya, jiaotong itu ya. Jadi satu dengan yang lain itu ada kenal, sayang satu dengan yang lain. Itu tujuannya. Bukan hanya yang persekutuan apa? Oh, ada yang ulang tahun gitu ya. Gerejanya rame. Kalau sudah ulang tahun selesai kembali lagi ya. Nggak tahu ke gereja atau kemana, nggak tahu gitu ya. Jadi persekutuan itu adalah Allah yang memanggil kita. Allah senang. Allah senang kalau kita bersekutu. Bersekutu dengan siapa? Anaknya Tuhan Yesus. Lalu dengan kami juga. Ya. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Tuhan Yesus itu setia. Dia mau bersekutu dengan kita, kita juga harus setia. Tuhan itu adalah terang, suci. Kalau kita mau menghadap Tuhan juga harus suci. Tapi minggu lalu kita sudah belajar. Akar-akar cabut semua akar dosa. Ya. Kita harus berbuah Roh Kudus. Hidup kita harus menghasilkan buah. Baru kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan di gereja bersama saudara seiman juga persekutuan yang murni. Tidak ada munafik. Bukan seperti orang bisnis ya, ngomongnya lain, begitu licik. Enggak. Kita persekutuan di rumah Tuhan karena Bapa yang memanggil kita. Jadi ingat saudara. Seringkali saudara, kami yang jadi hamba Tuhan khususnya saya ya. Pengalaman di Indonesia maupun di Amerika sudah capek besuk saudara. Capek. Karena apa? Yang dibesuk itu ya tetap aja orang itu. Ya kalau sakit sih nggak apa-apa ya, kadang-kadang nggak datang gitu ya. Yang alasannya banyak begitu saudara. Kadang-kadang sampai saya gini, Tuhan aku bukan gak mau besuk, capek Tuhan. Ngomongannya pancet orang itu tetap aja. Bukan dia yang stres, saya yang stres. Kadang-kadang sudah capek, sudah capek. Jadi orang itu tidak punya keinginan, kerinduan. Tidak tahu bahwa persekutuan itu panggilan Bapa. Bapak di surga itu yang mengharapkan kita saudara. Bisa bersekutu dengan anaknya. Yesus. Lalu saudara bilang Roh Kudus kok gak disebut gitu ya. Roh Kudus ada di hati kita loh. Ya enggak? Jadi Roh Kudus yang menggerakkan kita untuk kumpul-kumpul. Jadi ingat saudara, kumpul-kumpul di gereja atau persekutuan di rumah, itu semua kehendak Bapa untuk memuji Tuhan, belajar firman Tuhan saudara. Untuk saling menghibur, menguatkan. Jadi kita gak ada alasan. Waktu COVID ada alasan ya, dilarang pemerintah. Lalu ada yang bilang nanti ketularan gitu ya. Kita bersyukur waktu COVID gereja kita tetap buka. Karena tidak melanggar pemerintah, yang datang cuma majelis. Kadang-kadang melanggar. Saudara. Katanya di bawah 10, kita di atas 10 lebih 1-2 gitu ya. Karena bawa pasangannya, kita bawa anaknya gitu ya. Jadi saudara kalau kita lihat persekutuan ke gereja, fellowship itu kehendak Bapa. Bersekutu dengan siapa? Anaknya. Bersekutu dengan siapa? Roh Kudus yang ada dalam hatiku ini loh. Lalu kita kumpul-kumpul dengan anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil keluar dari dosa, dari gelap itu. Jadi gereja adalah persekutuan orang-orang berdosa yang sudah diselamatkan. Jadi saudara, kita harus kenal. Saudara. Ini namanya koinonia dan akar kata. Saudara. Daripada koinonia ini, akar katanya juga mempunyai arti sahabat. Mitra. Kita punya mitra kerja ya. Punya sahabat, sama-sama bekerja ya. Nanti ada lagu terakhir kita akan nyanyi ya. Kita adalah teman sejalan. Itu artinya semitra. Itu aslinya ditulis oleh orang dari Zhongguo. Xiaoming namanya ya. Itu dong, lu, ren. Dong itu sama-sama. Lu itu jalan, ren. Artinya gini, sama-sama naik kapal atau sama-sama jalan. Pokoknya itu senasib.
Sejalan, orang Kristen semua adalah satu jalan. Kita semua satu jalan. Karena apa? Dipanggil Tuhan, keluar dari dosa, dari tangan iblis, dari neraka. Tujuannya kemana? Surga. Jadi bukan kami adalah teman sejalan, ya. Sejalan kemana? Shopping, ya. Bukan. Kalau cocok yang suka shopping, ya, itu ya. Lalu sejalan, yang nggak suka shopping, ya nggak sejalan. Bukan itu. Sejalan kemana? Menuju ke surga. Ingat, kita dipanggil itu menantikan panggilan untuk masuk surga. Sekarang ini di dalam perjalanan, saudara. Di dalam perjalanan ini. Bahkan lagu itu mengatakan apa? Mari kita hadapi bersama. Hadapi bersama. Jadi kita tuh mitra kerja. Hadapi bersama. Misalnya kita naik perahu bersama-sama, ya. Cruise, ya. Lalu terjadi badai, ya sama-sama menghadapi. Ya. Ada teman kita sakit di situ, ya kita kasih obat. Itu namanya, saudara, gereja. Ya. Jadi pada waktu suka maupun duka, kita itu ingat, kita itu teman sejalan. Menuju ke sono. Tuhan panggil kita untuk menjadi saudara di dalam iman. Perjalanan iman. Nggak boleh kalau ke gereja nggak nyapa orang, itu nggak betul, saudara. Ya paling sedikit senyum lah. Apalagi sini kalau sudah ada tulisannya ya, harap persiapan hati. Jangan ngobrol, nanti aja kalau waktu makan gitu ya. Paling sedikit datang itu nyapa, senyum ya. Karena apa? Kita itu adalah sejalan, kita itu sahabat, saudara ya. Di dalam Kristus. Bahkan di dalam Efesus dikatakan dulu kita itu jauh. Sekarang sudah dekat. Karena apa? Darah Yesus. Yang aneh ya, banyak orang Indonesia ya. Dulu tetangga itu nggak kenal, sampai sini baru kenal ya. Karena apa? Di sini sama-sama susahnya ya. Perlu cari kerjaan, cari status, baru cari orang yang bahasanya sama gitu. Kadang-kadang gitu. Loh, kamu dulu ada yang sampai jadi pasangan, gitu. Kenalnya di sini. Dulu ternyata satu sekolah, alumni, gitu ya. Jadi saudara ingat, kita itu adalah teman sejalan. Dulu jauh, sekarang belajarlah dekat. Karena apa? Yesus sudah mati bagi kita. Darah Tuhan Yesus menguduskan kita. Dosa dibuang. Jangan menjadi orang yang egois. Merasa aku paling kaya, aku paling pintar, aku paling baik. Nggak mau dekat orang, nggak boleh, saudara ya. Yang dulu jauh, sekarang harus menjadi dekat oleh karena Tuhan Yesus. Dan Paulus juga mengatakan kepada jemaat Efesus, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita ini semua keluarga, anggota Allah. Seperti tubuh Kristus, makanya gereja dikatakan tubuh Kristus. Yesus kepala, kita semua anggota, ada yang kaki, ada yang tangan, ada yang jadi jantung dan lain sebagainya. Mata, mulut gitu ya. Tapi kita satu, saudara. Itulah gereja. Jadi mulai hari ini, saudara, kalau kita mengatakan aku Kristen, aku anak Tuhan, buang semua kedengkian. Gap-gap itu tidak ada lagi. Sulit. Karena apa? Tiap orang itu modelnya lain. Kemarin saya sharing sama, beberapa hari yang lalu saya sharing sama suami ya. Aduh, saya bilang gitu ya. Tambah satu jemaat. Tambah satu beban. Karena apa? Kita harus mencintai dia. Memikirkan keadaan dia. Jadi saudara, Tuhan serahkan kita, jemaat ini adalah tanggung jawab kita untuk mencintai mereka. Jadi kalau ada satu sakit, waduh kita pikiran ya, doakan dia. Ada satu rewel, males ke gereja gitu ya, kita juga aduh sedih. Makanya saya bilang suami saya gini, sebenarnya ya, jadi gembala ini yang modelnya kayak gini toh ya gitu. Lalu Tuhan Yesus lagi ya, saudara. Tiap hari itu mikirin kita. Makanya saya kadang-kadang merasa saya itu gembala yang enggak saudara, enggak lulus. Tuhan kasih saya domba sedikit. Karena apa? Enggak kuat. Mungkin yang hebat-hebat itu ya dikasih yang banyak gitu ya. Tapi enggak tahu bisa mengembalakan semuanya, saya enggak tahu. Jemaat ribuan begitu, bagaimana bisa kenal, ya enggak? Kadang-kadang mereka kenal pendetanya, karena kan pendetanya satu gitu banyak. Tapi di tengah jalan ketemu orang nggak kenal begitu ya, ya maklum lah ya begitu. Karena apa? Pendetanya satu, musuh hafals gitu banyak ya. Tuhan selalu memberikan saya kalau mengembala itu jemaatnya sedikit. Paling banyak ya 100 lebih. Itu kalau saya mengembala sendiri.
Di Indonesia begitu. Sampai saya pernah doa gini, Tuhan, sekali-kali tuh ya, aku di gereja yang gede gitu loh Tuhan gitu ya. Jemaatnya banyak gitu, gak pusing gitu. Kalau nggak besuk terus gak datang tuh dibesuki terus didoa, tiap hari doakan satu-satu saudara. Aduh kadang-kadang capek Tuhan ya, capek anaknya sendiri gak keburu didoakan gitu ya. Pernah mau kembali ke Amerika, mau pindah Amerika, saya kembali ke gereja asal saya. Itu teman saya meeting di belakang itu teman satu gereja ya. Saudara, gereja itu gede, banyak posnya, ya, semua jumlahnya ribuan. Yang saya gembalakan, bukan saya yang menggembalakan, saya asisten, ada pendetanya ya. Saya mengembalakan ibu-ibu aja ya lumayan lah ya. Paling banyak yang nggak sampai 100, tapi jemaatnya sih banyak kalau semuanya ya. Di Surabaya. Saudara. Tapi saudara, nggak lama, cuma 6 tahun. Tuhan suruh saya pindah Amerika ya. Balik lagi ya. Jemaatnya cuma ya paling banyak waktu itu di Hockintok 100 lebih. Ya semuanya sama sekolah minggu 200, tapi bukan saya yang mengembalakan semua ya. Jadi saudara, kita lihat, memang ke gereja itu kadang-kadang membuat kita berbeban berat. Lihat modelnya orang sedih, ya ini kok sedih ya, sakit, atau nggak punya duit ya, atau ada masalah, itu jadi beban kita. Karena apa? Kita adalah anggota tubuh Kristus. Kalau jari ini sakit, saudara ya, semua badan ikut sakit, ya enggak? Enggak mungkin ini jari sakit ya putus saja buang sudah gitu, enggak mungkin. Jadi kita itu adalah anggota tubuh Kristus, saudara ya. Kita itu bukan orang asing. Jangan bilang ke rumah Tuhan, enggak apa-apa, aku di sini jadi tamu ya, enggak ada, enggak ada. Ya. Coba saudara mau dikatakan Tuhan, oh kamu jadi tamu ya, jadi enggak ada bagian masuk surga ya, begitu ya. Karena kamu bukan anggota tubuhku. Kita semua anggota tubuh Kristus. Semua penting, berharga, disayangi Tuhan. Kita bukan orang asing, saudara. Meskipun mungkin kita berkunjung ke gereja lain ya, itu saudara seiman, saudara. Ya. Jadi kita nggak bisa merasakan, oh saya orang asing gitu. Enggak, saudara ya. Tetapi kita semua warga kerajaan surga, anggota keluarga Allah. Jadi saudara, ini Paulus juga mengatakan, Paulus banyak saudara ya mendirikan gereja, bukan gereja bangunannya, bukan. Dia memberitakan Injil, lalu orang-orang Kristen kumpul jadi satu, itulah gereja. Lalu dia menasihati mereka bagaimana menjadi umat Tuhan. Makanya dia mengatakan pada gereja Filipi, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi saudara, di sini Paulus mengatakan kalau namanya gereja, sedangkan gereja Filipi ini termasuk gereja yang bagus. Kalau gereja Korintus jelek. Bukan saya yang ngeritik, Alkitab mengatakan. Jadi saudara, gereja Filipi ini orangnya lumayan, saudara. Tapi ada ibu yang ribut. 2 orang ribut. 2 orang ibu. Itu pemimpin lagi. Makanya Paulus menasihati mereka, kalau di dalam Kristus ada nasihat, ya kan nasihati, terima. Jadi saudara, kalau kita dinasehati, saudara seiman, terimalah. Kalau nasihat itu mencintai kita, mengingatkan kita, kamu hati-hati ya, kamu hati-hati. Jangan sampai gini. Terima nasihat itu. Kalau misalnya kita nggak melakukan hal itu, ya sudah. Orang menasehati kita, karena kasih kita terima. Di gereja harus ada nasihat. Makanya firman Tuhan kadang-kadang sifatnya nasihat. Kadang-kadang hiburan kasih. Ya. Yang luka hatinya, ya sudah dengar firman Tuhan, ya Tuhan sayang aku, ya aku dikuatkan. Ada persekutuan roh lah. Ini persekutuan roh ini akan saya uraikan saudara. Karena banyak gereja yang salah faham. Dikira persekutuan roh itu berbahasa roh, bukan. Persekutuan di dalam Roh Kudus. Ya. Jadi saudara, persekutuan di dalam Roh Kudus itu artinya Roh Kudus yang menyatukan kita dengan Bapa dan Anak. Ya enggak? Mana mungkin kita bisa kenal Bapa? Ya. Mana mungkin kita kenal Yesus? Yesus sudah naik ke surga. Tapi Roh Kudus inilah. Roh Kudus ini yang ada di dalam hati kita. Melalui Alkitab sehingga kita kenal Allah Bapa. Kenal Yesus. Lalu kita punya persekutuan yang indah. Jadi gereja yang sehat harus seperti persekutuan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus sudah memberikan contoh yang begitu sempurna. Apa artinya gereja? Apa artinya persekutuan? Jadi saudara, kalau persekutuan kita itu
sasarannya, programnya itu kepada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Jangan ngiri, oh gereja kita lumayan loh, dibandingkan gereja sebelah itu loh. Ya, 8 tahun ini nggak ribut, nggak kayak itu gitu ya. Gereja itu pernah pecah loh, gerejaku enggak. Bukan itu standar. Standarnya Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Tidak pernah pecah. Itu yang dikehendaki Bapa. Dari mana orang dunia kenal Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus? Dari saudara dan saya. Saudara kalau lihat di dalam Efesus, nasihat Paulus kepada suami istri, juga diceritakan tentang bagaimana Yesus mencintai gerejanya, itu contohnya. Jadi suami istri standarnya juga seperti Allah Bapa, Putra, Roh Kudus gitu. Kalau suami istri itu bisa hidup rukun, itu kesaksian. Orang lain melihat, oh ini orang Kristen. Gereja juga harus demikian. Saudara, waktu saya mempelajari ini, saya nggak pernah khotbah ini ya saudara. Koinonia, marturia, diakonia, saya nggak pernah khotbah ini. Selama saya pelayanan, nggak pernah. Cuma pernah dengar ya. Saya, saudara, persiapan ini dalam hati Tuhan. Angel loh Tuhan, sulit loh Tuhan, sulit loh Tuhan. Mana ada gereja seperti ini Tuhan. Gitu terus saudara. Kita akui sulit, tapi dari mana? Dari aku. Aku harus mulai. Jangan nuntut orang lain. Oh majelisnya kayak gitu, pendetanya kayak gitu. Enggak, dari diri kita sendiri. Kalau setiap kita anggota tubuh Kristus ini mau menjalankan ini, saudara ya, mau terima nasihat, teguran, penghiburan kasih, mau sesuai dengan apa yang Roh Kudus mau kita lakukan, persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu rela berkorban. Saudara, Bapak ya mengutus anaknya rela. Ya enggak? Rela melakukan itu. Yesus rela. Yesus dengan sukarela memuliakan Bapaknya. Roh Kudus dengan sukarela diutus tinggal di dalam hati orang yang percaya. Jadi kerelaan itu ada di dalam gereja. Kalau tidak ada kasih, tidak ada kerelaan, persekutuan itu tidak sempurna. Yang Tuhan tuntut seperti Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu PR kita. Mulai hari ini jangan nolai-nolai lihat orang lain, kritiki orang lain. Jangan. Gereja kita bisa berjalan sampai hari ini. Dan saya di tengah-tengah saudara 8 tahun. Makanya saya bilang 8 tahun gak ada perang gitu ya. Itu sebelum itu saya gak tahu. Saya tahunya 8 tahun ini. Itu anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Pergolakan ada lah. Kayak saya gak tahu aja. Siapa yang gak seneng saya, siapa yang ngeritik ini saya tahu. Gak apa-apa. Kita semua harus rela berkorban. Ya. Harus ada kasih mesra lah ini saudara, kasih mesra. Saudara, ada aliran gereja ya yang jemaatnya begitu banyak gitu. Waktu saya barusan ini tahun lalu pulang Surabaya, saudara, ada satu mall ya, kita pulang dari gereja ke mall itu, pas kesempatan ada gereja di situ. Di mall-mall itu banyak gereja di Surabaya. Lalu saya tuh penasaran, coba sih lihat sih. 1 jam selesai ganti lagi, istirahat ganti lagi. Pas saya lihat, saudara tahu penyambut tamunya itu tuh kan mall gede tuh ya. Penyambut tamunya tuh dari ujung-ujung gitu loh. Supaya jemaatnya gak nyasar mungkin ya, tahu mau kebaktian di mana. Kalau sini ya nggak perlu lah, sudah tahu harus masuk sini gitu ya. Lalu saya lihat itu lagi kosong saudara. Penasaran saya lihat. Lalu mereka tanya, silakan masuk. Oh enggak. Pas ada yang bohong, enggak apa-apa nanti kita kembali lagi. Saya bilang, oh jangan ngomong gitu lah. Saya ngomong gini, enggak, aku cuma mau lihat-lihat aja. Saya juga orang Kristen, saya mau lihat-lihat. Oh enggak apa-apa, silakan. Kalau mau foto, silakan gitu. Kalau mau foto-foto di gereja dia silakan, karena memang belum kebaktian, itu break setengah jam gitu ya. Itu terkenal pendetanya. Dan itu katanya dulu pendeta itu anak sekolah minggu kami. Cuma kami sedih sekali. Dia doktrin banyak yang gak benar. Gitu. Saudara, saya lihat, wah penyambutan mereka bagus. Bahkan ada gereja, ini bukan yang gereja itu. Gereja, saudara, kalau ada orang sedih, dipeluk-peluk ya, dihak-hak gitu ya. Sorry, saya sih anti hak ya. Karena latar belakang gak biasa ya. Ada yang seneng, wah diperhatikan, dihak gitu ya. Lalu dikunjungi, diperhatikan, diajak makan ya. Diteleponi terus. Ada yang seneng begitu, ada yang enggak gitu. Makanya kita itu serba sulit ya. Lalu mereka mengatakan, enak loh Bu ke gereja situ Bu. Waktu saya di Indonesia. Gerejanya enggak kayak di sini. Saya akui. Orang Surabaya itu agak sombong. Itu pengalaman saya. Saya waktu ke gereja, kalau duduk di situ,
nggak kenal, nggak akan senyum kepada sebelah saya. Setelah saya menjadi hamba Tuhan, karena begini, rasa-rasanya prinsip mereka itu yang nyapa itu hamba Tuhan dulu. Jemaat sih enggak, ya gitu ya. Itu konsep saya loh, karena kan saya orang Kristen ya, bukan turunan begitu ya, generasi pertama. Jadi saya menilai begitu. Jadi ke gereja nggak ada yang nyapa, nggak ada yang nganggap kecuali kamu aktivis. Ikut nyanyi, ikut apa begitu ya. Jadi saya pikir oh biasa. Jadi kalau saya duduk, saya tolak-tolak gini, kan gereja saya kan gereja yang besar. Jadi banyak orang saya lihat-lihat nggak kenal ya sudah. Tapi setelah saya jadi hamba Tuhan, saya kan belajar nyapa. Dan Tuhan menempatkan saya praktek setahun. Tapi akhirnya saya 3 tahun di situ, 3 tahun lebih. Di Bandung. Saudara tahu, hari pertama saya datang, malam itu ada retreat. Jadi ibu pendeta bilang, kamu siap-siap ya, nanti kita keluar kota retreat. Oh iya. Dan pastor itu sama gereja jadi satu, kamar saya di loteng. Saya turun bawa koper, suri itu ya. Nggak kenal semua, saya diem aja. Memang orang Surabaya itu sulit senyumnya, kalau menurut saya ya. Mungkin orang Surabaya yang lain nggak kayak saya. Soalnya adik saya waktu foto, saya bilang, kok nggak guyu ya? Dia bilang, apa guyu gitu ya. Saya bilang, kok nggak tertawa kamu? Dia bilang, ngapain tertawa? Katanya gitu. Saya bilang, ya senyum toh, manis toh. Gitu. Saya dulu juga nggak suka senyum, nggak suka nyapa orang. Saudara tahu, waktu itu jemaat datang satu-satu mau retreat toh. Dia tanya, oh kamu mau ikut retreat? Saya yang disapa dulu. Iya. Oh dari mana? Surabaya. Loh, kamu tuh penginjil ya? Yang praktek di sini? Iya. Gitu. Satu-satunya apa dalam hati saya? Gila loh, ini terbalik ya. Bukan penginjil nyapa jemaat, tapi jemaat nyapa. Lalu saudara, selama 3,5 tahun saya belajar banyak tentang kebudayaannya orang Bandung itu ramah. Ramah. Mulai itu saudara, saya harus berubah. Setelah itu suka senyum, kenal nggak kenal senyum. Kalau waktu itu saya di Surabaya pun maksudnya banyak yang nggak kenal jemaat gereja asal. Suatu hari pernah pergi sama suami, dimarahi. Itu orang gereja kita kok nggak disapa sih kamu itu? Hah? Saya nggak kenal. Karena apa? Saya meninggalkan gereja asal saya itu sudah lama. Sejak masuk saat sampai saya di Bandung menikah sampai pelayanan di Surabaya di gereja lain juga. Jadi kan banyak nggak kenal, saudara. Jadi saya akhirnya pasang gini, ketemu orang pokoknya lihat orang itu senyum gitu aja lah ya, kenal nggak kenal just senyumi aja, kan nggak usah bayar. Dan akhirnya kalau sudah banyak senyum kan awet muda toh, olahraga pipi toh ya nggak. Jadi saudara ingat, kita di dalam Tuhan harus ada kasih mesra, meskipun nggak pelukan, nggak salaman, ada orang anti salaman ya, nggak apa-apa. Dalam hati mengasihi seseorang, menyapa penuh dengan belas kasihan. Saudara, seperti Bapak terhadap kita. Jadi ikatan orang percaya itu ikatan di dalam iman. Roh Kudus yang mengikat kita. Sama-sama imannya. Ya enggak? Sama-sama imannya, sama-sama anak Allah. Kok gak nyapa? Nah, saya ingat ada teman ya, waktu ke gereja lain, gereja yang baru, suaminya bilang gini, minggu depan jangan ke gereja situ lagi. Lalu istrinya tanya, ada apa? Saya tolak-tolak kok kulitnya banyak yang warnanya lain ya gitu. Ini di Amerika. Terus istrinya bilang, loh, jadi nanti kamu juga nggak masuk surga gitu kalau mereka masuk surga. Jadi ingat, seringkali kita itu nggak seneng kumpul orang lain yang beda dengan kita. Nanti kalau di surga gimana? Nggak mau masuk surga? Ingat saudara, kita adalah keluarga Allah. Kita satu di dalam Tuhan. Kita adalah keluarga Allah. Ya, jadi itu koinonia. Jadi ada persekutuan, ada kasih sayang, perhatian kepada orang lain karena Yesus terlebih dahulu mencintai kita. Dan kita dipanggil oleh Bapa untuk bersekutu. Jadi mulai hari ini jangan alasan. Ya. Sudah online aja di rumah. Hari ini saya tadi dibisiki sama Lindra. Internet kita rewel. Tadi sempat mati listrik. Jadi yang di rumah nggak bisa ikut. Sebenarnya ada jemaat lama kita yang di luar state masih mengikuti online kita. Dia di luar state yang nggak bisa datang tuh ya. Ada yang sakit nggak bisa datang. Ada yang nggak ada anaknya yang nganter gitu. Ya itu online nggak apa-apa. Cuma hari ini mereka nggak bisa mengikuti. Ya. Jadi saudara nggak ada alasan. Ya. Kita bisa datang, kita datang. Karena persekutuan itu penting. Kedua, marturia. Marturia
Ini tugas gereja, yaitu kesaksian hidup, bersaksi, menyampaikan berita gembira juga melalui kehidupan kita. Itu marturia, bersaksi ya saudara ya. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita harus mempunyai teladan yang baik melakukan firman Tuhan, bersaksi. Petrus mengatakan, di sini dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, ya, yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bagaimana orang lain tahu kita orang Kristen? Karena kita itu hidupnya berubah. Kalau Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus hidupnya tidak berubah, itu bukan umat Tuhan. Ya memang perubahan sulit, harus ada tekad. Meskipun jatuh dalam dosa, bangun lagi terus ya, supaya orang lain lihat bahwa kita itu adalah orang yang percaya Tuhan melalui kehidupan kita. Yohanes mengatakan, dari yang kita baca tadi, dikatakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu harus diberitakan, gak ada alasan. Saudara. Kita sudah tahu Yesus mencintai kita, ceritakan pada orang lain. Nggak ada alasan tutup mulut, nggak ada, saudara. Ceritakan, coba saudara, kalau misalnya kita sakit kanker ya, sudah mau mati, lalu ketemu dokter atau obat yang bagus, wah kita cerita kemana-mana. Yesus itu saudara, memberikan kita hidup kekal. Bukan hanya sembuh sakit kanker nanti ya mati lagi, ini enggak hidup kekal ke surga. Mengapa enggak diceritakan? Ya, jadi melalui kesaksian hidup kita, melalui mulut kita harus ceritakan. Ya. Di sini dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Jadi seorang yang melayani Tuhan, ya anak Tuhan harus punya kesaksian hidup yang baik. Dan ini dikatakan di dalam diaken, ya majelis orang yang melayani Tuhan harus punya kesaksian hidup yang baik, yang baik. Jadi kalau tahu orang itu hidupnya nggak beres, jangan dipilih. Nanti berapa bulan lagi gereja kita pemilihan majelis. Jangan karena aku baik sama dia dipilih, tidak. Ya memang nggak ada orang sing 100% baik, nggak ada. Ya. Cuma ya lumayan lebih baik dan mau berubah. Ya. Jadi nama baik di luar itu baik, supaya orang lain nggak tersandung ya. Agar jangan digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Jangan sampai digugat orang itu hutang gak bayar ya nyita rumah orang, ambil istri orang, ambil suami orang dan lain sebagainya. Ingat, kita sebagai anak Tuhan, apalagi melayani Tuhan, hidup harus beres. Masa lalu mungkin pernah jatuh dalam dosa, bertobat, mulai hari ini tidak lagi. Di dalam Kisah 4 ayat 33 dikatakan, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul itu memberikan kesaksian tentang kebangkitan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Coba bayangkan, murid Yesus dulu suka tengkar waktu ada Yesus. Setelah Yesus bangkit, setelah Roh Kudus diturunkan, hidup mereka berubah. Kemana saja mereka memberitakan Injil, banyak orang bertobat. Mengapa kita ngajak orang percaya Tuhan Yesus? Keluarga kita pun sulit. Karena apa? Enggak ada kesaksian itu. Jadi dari hidup kita. Jadi di sini kita lihat banyak orang bertobat karena kehidupan daripada murid-murid itu. Dan yang diceritakan di dalam persekutuan itu dan di luar itu adalah Tuhan Yesus. Jadi saudara, kita persekutuan itu adalah membicarakan firman Tuhan. Hari ini banyak persekutuan ya. 2 jam. Firman Tuhannya 15 menit. Masaknya 1 jam, belajar masak. Saudara, kita harus ingat, persekutuan kalau mau di dalam Tuhan, dengan Bapa, dengan Anak, dengan Roh Kudus, itu harus memuja. Makanya saudara, kalau bisa saudara ikut menyanyi, memuji Allah. Ibadah persekutuannya dari awal sampai akhir itu sambung semua, saudara. Perhatikan lagu-lagunya semua, nyambung sampai puncaknya. Jadi saudara, kita itu adalah memuja Yesus. Dia yang sudah mati dan bangkit. Maka kita bisa hidup bersama. Kalau memuja pendetanya, memuja majelisnya, atau orang kaya, gereja itu tidak bisa bersatu. Jadi kita semua fokus kepada Tuhan Yesus dan kasih karunia-Nya. Jadi saudara, itulah yang ditekankan. Yang pertama, kita harus bersekutu. Yang ketiga yaitu kita harus, kedua kita harus mempunyai kesaksian yang baik. Ini teladan dari gereja mula-mula, saudara ya. Mereka
sudah melakukan hal itu. Ya, nanti kita secara mendetil kita akan menyinggung itu. Yang ketiga adalah diakonia. Apa artinya diakonia? Jemaat kita ngerti istilah diakonia. Karena tiap 2 bulan sekali persembahan diakonia, gitu toh, ya enggak? Lalu mungkin ada yang ingat, oh kalau diakonia itu persembahan yang kantongnya kuning gitu ya. Bukan itu, saudara ya. Diakonia itu di dalam bahasa aslinya artinya banyak. Ada beberapa itu saya tekankan di sini, hidangan, sumbangan, memberikan bantuan. Loh kan cocok toh. Tapi pelayanan itu loh yang penting, saudara. Diakonia itu pelayanan. Lalu majelis itu, saya belum dapat istilah majelis di dalam Alkitab. Adanya diaken. Orang yang melayani Tuhan itu bahasa aslinya adalah diakonos. Yang sama dengan diakonia. Jadi artinya apa? Melayani. Pembantu, diaken. Jadi ingat, melayani Tuhan di gereja itu pembantu, saudara. Ingat ya. Jangan enggak ada yang hormati aku loh gitu. Enggak. Tuhan Yesus bilang apa? Aku datang bukan untuk dilayani. Yesus raja di atas segala raja. Dari surga turun bukan minta dilayani. Tapi melayani. Ya enggak? Murid Yesus enggak lulus sampai detik Yesus mau disalib. Yesus kasih contoh mencuci kaki murid. Saudara, ayo kita sadar. Kita ini dipanggil untuk melayani Tuhan. Pelayan. Bahkan Yesus mengatakan barang siapa yang besar di dunia, kecil di surga. Barang siapa kita mau merendahkan hati kita menjadi yang terkecil di bumi, di surga paling besar. Kita bersyukur di gereja ini banyak orang yang mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan jangan minta dipuji, diperhatikan. Sorry aja, saya itu mahal pujian. Saya bukan tipe orang suka muji orang, karena mulai kecil gak pernah dipuji. Jadi saudara, kita itu minta Tuhan yang memuji kita. Jadi ini namanya diakonia. Ya memang salah satunya memberikan sumbangan ya. Persembahan 2 kali, kedua kali itu kita bantukan kepada orang yang membutuhkan, saudara ya. Tapi artinya itu pelayanan. Dengan uang saya melayani Tuhan, begitu ya. Di dalam surat Kisah Rasul dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati sejiwa. Tidak ada satu orang pun yang berkata ini punyaku, itu punyamu, nggak ada. Ya milik bersama. Nah ini loh saudara. Gereja mula-mula melakukan hal ini. Jadi nggak ada yang, oh tadi itu aku yang beli loh ya. Aku yang beli loh tadi ya. Makanan itu loh ya. Kok nggak ada yang terima kasih gitu? Enggak. Bahkan apa yang kita punyai kita berikan. Itu pelayanan. Bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Tuhan tahu. Karuniaku, hartaku, waktuku, tenagaku, semua kita korbankan untuk Tuhan. Tuhan sih nggak perlu, saudara ya, nggak perlu kita, nggak perlu bantuan kita, yaitu untuk anak-anak Tuhan yang membutuhkan. Sampai hari ini saya berdoa, apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang di dalam keadaan kesusahan, ya. Orang-orangnya kebakaran rumahnya. Saya kalau lihat-lihat itu mereka itu kaya-kaya ya, rumahnya sudah kebakar, banyak orang kaya yang nyumbang. Toko-toko itu sumbangannya dus-dusan. Nah saya kalau ngasih barang bekas ya sungkan tuh ya gitu. Ngasih yang gede-gede ya kalah tuh gitu. Makanya lagi berdoa. Apa yang bisa kita lakukan? Tanya Tuhan. Saya mau Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan. Apa yang saya punyai? Saya punya waktu. Ya. Saya punya tenaga. Meskipun kadang-kadang loyo begitu ya. Nggak kuat gitu ya. Apa yang kita punya? Kita bisa berikan pada Tuhan. Karena semua titipan Tuhan. Ingat itu diakonia. Di dalam 2 Korintus dikatakan sebagai pelayan kasih. Pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Nah, jadi saudara, kita memberikan persembahan, nyumbang atau persembahan 2 kali, itu bukan hanya untuk menolong orang lain. Saudara, diakonia kita ya pernah membantu dan sedang membantu. Beasiswa itu ada ya, beasiswa ada. Lalu untuk membantu orang yang kedukaan, itu majelis tahu semua ya. Ini cuma saya kasih tahu saudara, enggak gitu uang itu mau kemana gitu. Lalu ada lagi persembahan kita ini untuk misi juga, untuk misi. Tetapi orangnya yang Tuhan mau, bukan hanya uangnya aja. Ya, jadi di sini dikatakan persembahan kita itu termasuk persembahan kasih. Jadi kalau ngomel jangan kasih.
Sambil ngomong, persembahan kok 2 kali, bayaran tambah lama tambah sedikit, kerjaan sulit, nggak usah ngasih, saudara, nggak usah ngasih. Tuhan nggak butuh duit kita kok. Tuhan bisa mencurahkan dari surga kalau Tuhan mau. Tapi kita ini dipercayai ambil bagian. Lalu saudara dikatakan, itu juga kalau kita memberi, itu juga melimpah ucapan syukur. Kita bersyukur pada Allah. Aku dipercayai loh. Aku dititipi loh. Kalau saya bisa melayani Tuhan, saudara, saya itu bersyukur terus terang. Seperti saya ini, pendidikan rendah, suka sakit-sakit, kok masih dipakai sama Tuhan. Itu berarti apa? Suatu kemuliaan, suatu kehormatan. Yang sehat, yang pinter, yang punya duit, nggak mau. Jadi saudara, itu namanya diakonia, diakonos. Lalu di dalam surat, di dalam Kisah Rasul dikatakan, datanglah beberapa orang nabi. Lah ini ceritanya pada waktu zaman Rasul-Rasul, ada beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Jadi ini di gereja Antioquia ya saudara. Salah satunya itu ada yang bernama Agabus. Ini saya rewel ya, sorry. Ada yang bernama Agabus, saudara ya. Lalu ya. Saudara, orang ini datang, dia memberitahu apa yang terjadi. Dunia sedang dilanda oleh bala kelaparan. Lalu orang-orang Antioquia itu gimana, saudara? Gereja Antioquia kumpulin duit. Enggak bilang, jauh, Yerusalem jauh, enggak kenal lah gitu ya. Enggak. Mereka kumpulin duit, lalu sumbangan itu dititipkan kepada Paulus dan Paulus waktu itu namanya Saulus dan Barnabas yang sedang akan ke Yerusalem. Saudara, kalau namanya saudara seiman harus saling memperhatikan. Nggak perlu dimasukkan warta namanya, persembahannya. Tuhan tahu. Nggak perlu ngomong-ngomong, Tuhan tahu. Ya, jadi ini yang dilakukan oleh gereja di Antioquia. Mereka mempunyai hati yang memberi. Lalu Paulus mengatakan kepada gereja Filipi, namun baik juga perbuatanmu. Karena waktu Paulus di penjara, jemaat Filipi ada yang diutus besuk, jauh loh tempatnya di rumah. Bawa persembahan untuk Paulus. Makanya Paulus bilang gini, ya baik perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Saudara, kalau kita membantu orang, itu meringankan beban orang itu. Ya enggak? Misalnya saya enggak punya duit untuk sewa rumah. Ini misalnya loh ya, saudara, misalnya ya. Jangan nanti lalu ngomongin Bu Leo minta duit ya. Saya enggak pernah minta duit kepada orang, minta sama Tuhan. Misalnya saya lagi enggak punya duit. Ya. Lalu mau bayar cicilan enggak ada duit. Gitu. Lalu ada orang yang menyumbang, itu berarti meringankan, ya enggak? Jadi kita di hadapan Tuhan itu harus balan, karena saudara seiman. Siapa yang diberikan keberatan terlalu banyak, itu sumbangkan untuk sini, supaya balan. Itulah pemberian kasih. Paulus mengatakan apa? Kamu perbuatannya baik, telah meringankan bebanku. Tapi Paulus gak ngomong gini sering-sering aja ya, gitu enggak. Paulus bilang apa? Aku belajar mencukupkan diri. Orang Kristen belajar mencukupkan diri, tidak minta bantuan orang. Doa, Tuhan tahu kebutuhan kita. Lalu Paulus juga mengatakan di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirim bantuan kepadaku. Berarti jemaat Filipi ini makanya dipuji jemaat yang baik. Ya. Karena apa? Memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Khususnya hamba-hamba Tuhan yang menderita. Paulus itu pendirinya, tapi setelah itu Paulus gak di situ. Biasanya kita suka gitu ya, lupa gitu lah ya, lupa gitu ya. Yang sekarang aja begitu, yang sekarang pun juga lupa begitu ya. Jadi Paulus saudara memuji mereka. Pernah 1-2 kali ngirim di lain tempat juga. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kiriman dari Epafroditus, ini yang diutus ya oleh mereka. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Jadi saudara, Paulus merasakan mereka yang memberikan itu adalah untuk Tuhan. Jadi saudara, setiap orang memberi kepada kita, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jangan, kok sedikit ya, kok sedikit gitu, enggak. Puaslah, terimalah dengan bersyukur. Kalau misalnya saya nggak pakai, salurkan ke orang lain. Paulus mengatakan sudah cukup. Bahkan apa yang kamu berikan itu adalah persembahan yang harum. Saudara,
gereja. Ya, kalau kita lihat gereja itu tugasnya yaitu ya, koinonia, persekutuan, fellowship, harus ada hubungan satu dengan yang lain. Ya, saling mendoakan, saling menolong, memperhatikan, marturia, bersaksi melalui hidup kita, melalui mulut kita, melalui perbuatan kita. Diakonia yaitu pelayan, melayani, memberikan. Ini saudara kita lihat gereja mula-mula zaman rasul-rasul. Setelah Yesus naik surga, Roh Kudus diberikan. Gereja itu bukan di gedung, tetapi di rumah-rumah. Karena mereka diusir dari Bait Allah oleh orang Yahudi. Mereka bersekutu di rumah-rumah. Dikatakan mereka yang sudah menerima Tuhan, mau dibaptis, percaya Tuhan. Itu tandanya saya sudah percaya Yesus dengan kesaksian di depan umum melalui baptisan. Lalu tekun di dalam ajaran Rasul. Jadi ingat saudara, tekun itu dalam ajaran Alkitab. Ya, bukan mengajarkan yang lain. Lalu persekutuan, memecahkan roti dan berdoa. Karena mereka belum punya gereja, makanya perjamuan kudus di rumah-rumah. Tetapi sekarang sudah ada gereja, kita lakukan di gereja. Pada waktu pandemi, gereja-gereja melakukan perjamuan kudus di rumah, saya tidak setuju dan beberapa majelis juga tidak setuju. Karena apa? Fungsinya nggak ada. Perjamuan kudus itu fungsinya adalah persekutuan. Orangnya hadir. Nah, orangnya di rumah. Bahkan ada orang yang bawa pulang roti. Mamaku nggak ikut, tak kasih ke mamaku. Itu nggak ada fungsinya. Itu tahayul aja. Ya, kalau nggak beli roti sendiri, makan sendiri, ya puas, kenyang. Daripada kecil-kecil dikasih majelis kecil gitu ya. Jadi fungsinya itu adalah persekutuan perjamuan kudus itu. Saudara. Ya. Jadi ini murid-murid mengadakan di rumah maupun di Bait Allah, kalau sudah ada Bait Allah ya. Mereka kalau nggak boleh ngadakan di rumah. Jadi mereka bersekutu, memecah roti yaitu mengingat Tuhan dan berdoa. Jadi perjamuan kudus itu 3 arti. Mengingat masa lampau, Yesus pernah mati bagi kita, bangkit bagi kita, dan masa sekarang, ini kita sama-sama teman-teman ini loh, bersekutu. Makanya minta Tuhan ampuni kita supaya kita bisa saling mengasihi. Yang ketiga, untuk yang akan datang. Dengan harapan kita akan bertemu Tuhan kembali. Ya, itu perjamuan kudus. Jadi saudara, waktu itu murid-murid Yesus dan orang-orang yang percaya Yesus ada 3.000 lebih, 5.000 lebih. Saudara. Mereka itu kumpul bersama. Lalu orang-orang di luar gereja takut. Wih, ini orang-orang suci ini, orang-orang hebat ini. Karena apa? Tuhan memberkati mereka. Banyak mujizat terjadi, tanda-tanda terjadi. Kita nggak minta mujizat, nggak minta tanda-tanda. Tuhan memberi sendiri. Saya melihat gereja ini banyak mujizat, banyak tanda-tanda. Saudara kalau nggak ngerti, ya nggak merasakan, ya sorry aja. Saya merasakan. Tuhan terus mengirim apa yang kita butuhkan. Itu majelis tahu, ya nggak? Sampai hari ini kita tidak pernah kekurangan. Bahkan pianis pun nggak ada yang main, Tuhan kirim hambanya ke sini. Ya. Saudara, kita harus setiap kali itu menghitung yang kecil-kecil itu berkat Tuhan. Jangan, gereja lain itu diberkati Tuhan loh. Cuma ada ribuan loh. Nggak sampai 100 saja nggak bisa melayani, kok mau ribuan. Terimalah, puaslah dengan apa yang Tuhan berikan. Lihatlah berkat Tuhan, tidak pernah berkekurangan. Sampai hari ini Tuhan terus memberkati kita. Mengirim teman-teman kita untuk memperhatikan dan melayani di tengah-tengah kita. Jadi saudara, orang-orang percaya dikatakan tetap bersatu, itu penting. Jangan ada perpecahan. Orang-orang percaya itu saudara adalah milik Tuhan. Dan apa yang kita miliki semua titipan Tuhan menjadi milik bersama. Ya. Jadi kita punya mobil, kita bisa lewat rumah orang itu mau ke gereja, jemput bawa dia, itu juga pelayanan. Ya, diakonos itu. Ya. Jadi saudara, apa yang kita punya, kita untuk Tuhan semuanya. Ya. Lalu kita membagi-bagi untuk orang yang butuh, ya, bertekun dan sehati, tiap hari berkumpul. Mungkin saudara bilang nggak kerja atau itu ya, nggak kerja atau setiap hari kumpul ya nggak? Saya nggak ngerti ya. Cuma orang-orang waktu itu dipenuhi Roh Kudus, kobar-kobar. Kerja ya kerja, kan bisa cari waktu toh. Coba kalau pacaran, ya nggak? Tiap hari datang bisa, apa enggak kerja, bisa ngatur waktu ya. Dengan gembira dan tulus hati, ingat. Kalau kita melakukan koinonia, marturia, diakonia, hati kita pasti penuh kegembiraan. Karena kita melayani dengan tulus hati. Akan disukai oleh semua orang. Lalu gimana? Bertambahlah orang-orang yang diselamatkan. Orang yang diselamatkan ditambah. Jadi di sini bukan dikatakan bertambahlah jumlah orang sehingga kursinya penuh, bukan.
yang diselamatkan itu penting. Kadang-kadang kita nginjili orang nggak mau ke gereja kita, ya nggak apa-apa lah. Pokoknya dia percaya Tuhan Yesus gitu ya. Kalau ada waktu dibimbing, saya lagi ada program untuk pribadi saya dan saya sudah bilang suami saya, kita akan melakukan seperti saksi Yehova. Mau ke rumah-rumah dengan kulit tebal, diusir pun masih datang. Lagi doa siapa yang akan dikunjungi ya. Ya pasti orang Indonesia atau Tionghoa lah gitu ya. Kunjungi mereka supaya mereka mengenal Tuhan dan diselamatkan. Di dalam surat Ibrani dikatakan ya saudara, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Ya, ini firman Tuhan mengatakan nggak boleh ya. Nanti kita akan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan begitu ya. Jadi karena apa? Saudara, Tuhan Yesus mau datang kembali, kita harus lebih rajin ya, berbakti kepada Tuhan. Dan di dalam 1 Timotius ini dikatakan saudara ya, latihlah badani atau jasmani kita ini harus dilatih ya. Jadi saudara harus dilatih. Tetapi juga ibadah ya. Ibadah itu lebih berguna dari segalanya. Kita perlu olahraga supaya sehat. Rohani kita juga lebih penting lagi. Paksa diri kalau lagi males berdoa, males Bible study, males ke gereja, paksa. Tiap hari males baca Alkitab, paksa. Karena apa? Badan ini kalau dituruti, saudara, ya, sukanya tidur. Sukanya itu ya yang seneng-seneng duniawi, yang sementara. Ya, jadi kita harus tuntut diri, saudara ya. Tetapi Paulus mengatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi saudara, kita harus memaksa diri. Nah, di sini kita sudah belajar ya. Gereja itu ada tugas, koinonia, marturia, diakonia. Nah, saudara ingat, di dalam bergereja, mungkin kita ke luar negeri atau ke luar kota gitu ya, kita harus misalnya tinggal di situ harus pinter pilih gereja. Ada seorang mengatakan pada saya nggak mau ke gereja itu, mengapa? Saya di dapur terus, disuruh di dapur terus. Loh, gerejanya penuh tuh, sampai nggak cukup duduk di dapur. Saya bilang, enggak, bang. Kerja di dapur, menyiapi makanan. Jadi saya nggak dapat apa-apa, maksudnya nggak bersekutu. Ya. Saudara, gereja ada makanan itu baik. Tapi persekutuan itu lebih penting dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan sesama kita. Makan itu nanti, nggak apa-apa. Loh, jemaatnya keburu pulang, yang pulang ya biar pulang. Ini disiapkan mau yang latihan nanti, yang mau komunikasi, begitu loh. Jadi saudara, kita harus ingat tugas gereja. Ya. Kita itu harus ada persekutuan. Mulai hari ini mari kita berdoa. Ya. Saya mau nyapa orang. Saya mau kenalan. Ya kenalan gak usah terlalu mendalam lah. Ada orang mau rahasia ya. Lihat wajah orang susah, apa itu didoakan. Gak usah tanya melalui mendetail, saudara. Nanti Tuhan kasih tahu kita. Ya. Kasih tahu, oh orang ini sedang apa begitu ya. Lalu kita doakan. Apa yang kita bisa bantu, saudara. Kita lakukan. Kita harus mempunyai kesaksian baik. Dan kita harus memberitakan Injil. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Engkau memanggil kami, di dalam dunia ini ada tugas supaya kami boleh memperhatikan sesama. Tuhan tolong berikan kami kekuatan untuk mencintai setiap orang yang Tuhan ciptakan. Mencintai jiwa mereka yang akan masuk neraka. Tuhan kami juga mohon Tuhan tolong supaya kami mencintai saudara seiman. Karena kami adalah teman sejalan. Kami sedang menuju jalan ke surga. Meskipun jalan ini banyak liku-liku, jalan sempit, banyak kesusahan. Kami boleh bergandengan tangan, boleh terus bersandar Tuhan, maju terus. Bapak berkatilah setiap kami yang sudah mendengar firman. Ajarkan kami untuk melakukan firman. Berikan kami kekuatan untuk menjadi jemaat Tuhan yang terus menyenangkan hati Tuhan. Sehingga semua orang melihat perubahan hidup kami. Mereka boleh mengenal Tuhan. Suara manusia sudah berhenti Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hati kami. Sempurnakan firman yang sudah kami dengar. Supaya kami boleh menjadi orang Kristen yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Waktu selanjutnya kiranya Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang
berdiri untuk kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Pada dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat dan kemudian kita teruskan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mengasihi kami. Meskipun kami banyak kesalahan, kami tidak mencintai Tuhan, tidak mencintai sesama, tidak rindu akan firman Tuhan, namun Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan terus memberikan kami kekuatan di dalam sisa hidup kami, boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini tidak bersama kami. Tuhan, kami mengingat Yuliana yang sedang berduka karena mamanya telah dipanggil Tuhan. Tuhan, berikan penghiburan dan kekuatan, dan apa yang akan dilakukan kremasi tanggal 1 Maret, Tuhan juga menyertai. Tuhan, hiburkan keluarga mereka supaya mereka boleh diberikan kekuatan oleh Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, yang tidak bisa hadir. Kiranya Tuhan akan melawat mereka. Kami berdoa untuk Pak Evan ya Tuhan. Engkau tahu Pak Evan yang tubuhnya lemah, kiranya Tuhan akan berbelas kasihan dan Tuhan memberikan Emily kekuatan. Di dalam melayani, Tuhan berikan sukacita, kekuatan dan kemampuan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sudah senior. Di dalam keadaan tubuh yang lemah, kami masih rindu datang ke rumah Tuhan, Tuhan tahu. Bahkan teman-teman kami masih rindu melayani Tuhan, Tuhan tahu. Tuhan, kiranya Engkau terus memberikan kami kekuatan Tuhan, supaya kami boleh terus memuliakan Tuhan. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan, untuk teman-teman kami yang setia berbakti kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, Engkau tahu. Berikan kami kekuatan boleh setia seumur hidup kami, sampai kami bertemu dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, itu adalah suatu kehormatan yang Tuhan berikan. Tuhan, Engkau tidak perlu kami melayani Engkau, karena Engkau mempunyai jutaan malaikat dan bala tentara surga. Namun Engkau masih menghargai kami melayani Tuhan, kami bersyukur. Tuhan berkati ya Tuhan setiap majelis-majelis kami, para pengurus, aktivis, guru sekolah minggu kami, setiap teman-teman baik itu paduan suara, vokal group yang melayani Tuhan sebagai pianis, operator maupun usher, maupun yang menyiapkan konsumsi bagi kami, yang membantu di dalam cleaning, semuanya Tuhan berikan kami kekuatan dengan sukacita melayani Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melupakan kami. Tuhan tolong berikan kami hati yang mau membawa jiwa-jiwa yang baru untuk mengenal Tuhan. Yang mau mencari teman-teman yang sudah lama tidak ke gereja. Boleh kami doakan, boleh kami bawa kepada Tuhan. Kami bersyukur Engkau melindungi gereja ini, memimpin gereja ini sampai hari ini. Bapak, kami serahkan untuk segala kegiatan gereja yang akan kami lakukan, untuk Jumat Agung dan Paskah yang sudah makin dekat. Kami berdoa untuk persiapannya, baik itu singer, vokal, paduan suara, pianis. Tuhan tolong berikan karunia yang kami butuhkan, sehingga kami semua boleh memuji nama Tuhan, sehingga kami boleh merasakan surga, sukacita surga berada di gereja kami. Tuhan berkati keluarga-keluarga, hubungan suami istri, orang tua, anak, dan pendidikan anak, supaya kami semua boleh mengundang Tuhan di tengah-tengah keluarga. Berkatilah kami, Tuhan tahu segala pergumulan kami, Tuhan tahu segala kebutuhan kami, dan kami berdoa untuk teman-teman yang menantikan pekerjaan, kiranya Tuhan membukakan jalan. Mereka juga yang masalah status, Tuhan Kau akan menguatkan iman mereka, dan Tuhan pimpin supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Bapak, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang vacation, kami
kami mengingat Debbie ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Debbie yang sedang di Surabaya, Tuhan sertai, dan dia akan menyelesaikan urusan semuanya. Tuhan akan membantu, berkati juga untuk papa mamanya, dan Tuhan juga memberkati ya Tuhan untuk Licen yang bersama suami dan teman-temannya sedang vacation di Congkok maupun di Indonesia. Tuhan sertai Licen, supaya Tuhan pimpin dimanapun dia berada. Dan teman-teman kami yang lain yang tidak bersama kami, Tuhan tahu. Bila ada yang vacation, Tuhan sertai. Bila mereka sudah kecewa karena kami, mereka sudah marah pada kami, Tuhan ampunilah kami. Tuhan bawa mereka kembali kepadamu ya Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk hari depan gereja ini, Tuhan akan memimpin supaya ada suatu kuasa kebangkitan yang boleh membangkitkan rohani kami. Dan pakailah gereja ini, setiap kami Tuhan boleh menjadi saksi Tuhan, boleh memberitakan Injil. Program gereja kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan boleh melakukannya. Bapak, kami mohon Tuhan akan menyertai kami, dan gereja kami membutuhkan hamba Tuhan untuk sebagai regenerasi yang mengembalakan selanjutnya. Tuhan utus hambamu yang Tuhan kirim di tengah-tengah kami, dan siapkan hati kami semua boleh bekerja sama, boleh meninggikan nama Tuhan. Bapak, kami serahkan ya Tuhan, kiranya Engkau akan menyertai teman-teman kami di dalam segala pergumulannya. Tuhan akan tolong para senior yang kesehatan kami makin merosot. Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, supaya kami boleh terus mampu melayani Tuhan dan mampu untuk bersekutu. Bapak, berkatilah setiap kami yang sudah hadir hari ini, supaya kami semua boleh merasakan kasih Tuhan, kasih persaudaraan, dan supaya kami boleh mempersembahkan hidup kami untuk melayani Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami bersyukur untuk presiden dan wakil dan menteri-menteri yang sudah terpilih. Tuhan berkati mereka supaya mereka boleh dengan bijaksana boleh menjalankan tugas dengan baik. Berkati rakyat Indonesia ya Tuhan, supaya mereka boleh bersatu, boleh mengasihi pemimpin mereka. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja di Indonesia, orang Kristen di Indonesia, supaya mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab sebagai orang Kristen. Bapak, kami bersyukur untuk Amerika yang Tuhan berikan presiden, wakil, dan menteri-menteri yang baru. Tuhan akan urapi mereka, pakai mereka supaya mereka boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan, sehingga Amerika ini boleh kembali kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, pada waktu kami kembali kepada Tuhan, Tuhan pasti memberkati negara ini. Tuhan berkati ya Tuhan pendidikan dan juga gereja-gereja di Amerika ini, supaya kami semua boleh berdiri kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkatilah gereja-gereja Indonesia khususnya yang ada di Amerika ini, supaya kami boleh menjadi terang dan garam, boleh hidup bersatu, kami boleh saling mengasihi dan menjadi saksi Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati dunia yang sedang bergejolak. Tuhan, Kau tahu keadaan peperangan dunia, Tuhan tahu di mana-mana terjadi bencana alam. Tuhan, kasihanilah anak-anak Tuhan, hiburkanlah mereka, kuatkanlah mereka. Kami tahu ya Tuhan bahwa kedatangan Tuhan sudah makin dekat. Tuhan, sadarkan kami untuk hidup sebagai orang Kristen yang boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau sudah mendengar doa kami. Kiranya Tuhan akan terus memberkati dan memimpin kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita kepada Bapak kita. Kantong persembahan ada di dekat pintu masuk. Bagi mereka yang ingin memberikan persembahan melalui cek, bisa dikirimkan ke Gereja Kristen Indonesia, PO Box 56, Monrovia, California 91017, atau melalui Zelle gki monrovia@hotmail.com. Marilah kita mengiringi persembahan kita dengan lagu "Kita Mau Serahkan Kehidupan Kita bagi Yesus".
ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Silakan berdiri. Tanganku tercobaginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Marilah kita tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa pada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk kesempatan untuk bersekutu bersama-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk semua berkat-Mu. Terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur kami. Pakailah kami dan persembahan kami untuk menyebarkan kasih-Mu dan firman-Mu. Kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menjadi teman sejalan dan berjalan bersama dengan teman kita. Kita adalah teman sejalan, mari hadapi bersama. Kita adalah teman sejalan, marilah maju bersama. Suka duka bersama, buatlah teman sejalan. Air mata dan sukacita, berbagi teman sejalan. Puji Tuhan yang membuat kita bersama, jadi teman sejalan. Hati kita bersama-sama menyanyi puji anugerahnya. Hati dan roh menjadi satu, teman sejalan sehati. Harapan indah dan kerajaan kekal selamanya milik kita. Kita adalah teman sejalan, mari hadapi bersama. Kita adalah teman sejalan, marilah maju bersama. Suka duka bersama, buatlah teman sejalan. Air mata dan sukacita, berbagi teman sejalan. Puji Tuhan yang membuat kita bersama, jadi teman sejalan. Hati kita bersama-sama menyanyi puji anugerahnya. Hati dan roh menjadi satu, teman sejalan sehati. Harapan indah kerajaan kekal selamanya milik
Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dan anugerah yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, persekutuan, dan juga penyertaan Roh Kudus, supaya boleh terus mendorong kita, menguatkan kita, supaya kita boleh di dalam menempuh kehidupan di dunia ini, boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan, yang boleh saling memperhatikan, mengasihi, mulai dari hari ini sampai kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Pujilah Allah yang mulia, hai makhluk surga dan dunia, atas berkatnya puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh kebaktian selesai, Tuhan memberkati dan majelis akan menyampaikan pengumuman. Selamat siang, selamat hari Minggu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Warta Jemaat pada hari ini, yang sebelum kami bacakan warta, kami mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudara yang mungkin baru pertama kali hadir. Kalau ada, boleh memperkenalkan diri. Tidak ada ya? Oke. Untuk persekutuan doa pagi yang kita lakukan setiap Senin, laksanakan jam 8 pagi oleh Ibu Elizabeth Leo melalui Zoom. Kemudian yang kedua ada persekutuan doa. Kita akan laksanakan setiap hari Rabu jam 7.30 malam dipimpin oleh Evangelis Herianto melalui Zoom. Boleh saudara-saudara yang ingin mengikutinya bisa juga menghubungi saudara Leonard Giarto untuk mendapatkan linknya. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman Alkitab yang akan dilakukan di setiap hari Jumat jam 7.30 malam. Untuk ini akan dipimpin juga oleh Ibu Elizabeth Liao. Sementara untuk warta sekian pada siang hari ini, mari kita persiapkan hati kita berdoa untuk kita pulang ke rumah masing-masing dengan semua berkat yang Tuhan sudah beri kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih dan puji syukur kalau ibadah hari ini boleh berjalan dengan baik, itu dengan penyertaan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, apa yang sudah kami dengar, biarlah tidak lewat begitu saja. Biarlah firman itu juga boleh kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tugas sebagai gereja, biarlah juga Tuhan jadi tanggung jawab dan beban kami masing-masing sebagai jemaat-Mu. Biarlah kami dimampukan untuk menjalankan semua ini. Kami menyerahkan sisa hidup kami ke depan, hari-hari yang akan datang ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan juga yang akan memimpin dan menghantar kami agar tiba kami di tempat kami di mana yang kami akan tuju. Ya Tuhan, kami juga sebelum pulang kami sudah disiapkan makanan minuman. Biarlah makanan minuman ini boleh juga menjadikan kekuatan tubuh jasmani kami dan kesehatan kami. Bapak, semua pemberian-Mu, semua anugerah-Mu yang kami rasakan sungguh luar biasa. Biarlah kami pulang dengan damai sejahtera dan terimalah juga ucapan syukur kami dari hari ke hari hanya ke dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.